Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mata kuliah Teori Belajar Bahasa kelas 4E Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Singapura Bangsa Karawang dengan anggota Siska Purwanti, Dinda Salsabila Azwar, dan Roni. Kita akan membahas mengenai kedewibahasaan. Sebelum masuk kepada pemaparan materi, mari kita simak bersama dialog berikut. Sis, lagi apa? Iya, Din, lagi ngerjain tugas teori belajar bahasa. Oh, nya ada tugas ya? Iya, Din, mohon. Dinda ikut kerjainnya, sis. Iya, Din, ayo ngerjain bareng. Apa yang Anda pahami mengenai dialog tersebut? Dialog tersebut merupakan percakapan yang menggunakan konsep dari kedewibahasaan. Sekarang, pahamkah kalian apa itu dwibahasa? Untuk lebih lanjutnya pada kesempatan kali ini, topik yang akan kita bahas adalah yang pertama, pengertian kedewibahasaan. Yang kedua, gejala kontak bahasa. Yang ketiga, tipologi kedewibahasaan. Yang keempat, permasalahan kedewibahasaan. Yang kelima, mengukur kedewibahasaan. Dan yang terakhir adalah penerapan dari konsep kedewibahasaan. Pengertian kedewibahasaan. Kedewibahasaan merupakan kemampuan seseorang dalam memakai dua bahasa secara bergantian dalam aktivitas sehari-hari. Kedewibahasaan muncul karena suatu kebiasaan masyarakat dalam bertutur. Bahasa yang diperoleh dari ibu atau bahasa pertama dan bahasa kedua yang bersumber dari masyarakat atau pendidikan menjadi bahasa kedua mereka. Misal, bahasa pertama si A menggunakan bahasa Sunda yang diperoleh dari kedua orang tuanya. Kemudian, si A juga mendapat bahasa Indonesia di lingkungan sekolah. Sehingga, bahasa kedua si A adalah bahasa Indonesia. Hal demikian itu menjadikan si A sebagai pengguna dwibahasa, yakni bahasa Sunda dan bahasa Indonesia. Gejala kontak bahasa. Pertama, adanya pertemuan dua kelompok yang berpindah ke daerah yang tidak berpenghuni, kemudian mereka bertemu di sana. Misalnya, di Antartika, sebagai tempat di mana tidak ada populasi manusia yang menetap di sana, merupakan tempat terjadinya kontak bahasa. Para ilmuwan dari berbagai belahan dunia saling melakukan kontak bahasa dalam perkemahan selama mereka ada di sana. Kedua, adanya perpindahan satu kelompok ke dalam wilayah kelompok lain. Adanya perpindahan ini dapat terjadi melalui peperangan, perdagangan, penyebaran misi agama, atau perkawinan campuran. Ketiga, adanya praktik pertukaran buruh secara paksa. Kontak bahasa pada beberapa perkebunan di daerah Pasifik berawal ketika para buruh yang dibawa ke sana karena pemaksaan dan berasal dari berbagai pulau Pasifik yang berbeda. Keempat, adanya hubungan budaya yang dekat antar sesama tetangga lama. Faktor kontak bahasa yang satu ini menjelaskan pada kita bahwa kita tidak mencari mengenai asal-usul adanya kontak, karena hal ini justru pasti terjadi dahulu kala ketika kelompok-kelompok menjadi tetangga. Kelima, adanya pendidikan atau yang biasa disebut kontak belajar. Di zaman modern ini, bahasa Inggris menjadi bahasa yang dimana semua orang di seluruh dunia harus mempelajari bahasa Inggris jika ingin melanjutkan studi S2 ke luar negeri. Contohnya ingin melanjutkan studi di Harvard University. Tipologi kedewibahasaan. Menurut Chair dan Agustina, ada beberapa jenis pembagian kedewibahasaan berdasarkan tipologinya.
yaitu yang pertama ada kedwibahasaan majemuk. Kedwibahasaan yang menunjukkan bahwa kemampuan berbahasa salah satu bahasa lebih baik daripada kemampuan berbahasa yang lain. Kedwibahasaan ini didasarkan pada kaitan antara B1 atau bisa disebut bahasa ibu dengan B2 bisa disebut bahasa kedua mereka yang dikuasai oleh dwibahasawan. Kedua bahasa dikuasai oleh dwibahasawan tetapi tetap berdiri sendiri. Yang kedua ada kedwibahasaan koordinatif. Kedwibahasaan yang menunjukkan bahwa pemakaian dua bahasa sama-sama baik oleh seorang individu. Kedwibahasaan seimbang dikaitkan dengan taraf penguasaan B1 dan B2. Orang-orang yang sama mahirnya dalam dua bahasa. Yang ketiga, ada kedwibahasaan subordinatif. Kedwibahasaan yang menunjukkan bahwa seseorang individu pada saat memakai B1 sering memasukkan B2 atau sebaliknya. Kedwibahasaan ini dihubungkan dengan situasi yang dihadapi B1 adalah sekelompok kecil yang dikelilingi dan didominasi oleh masyarakat suatu bahasa yang besar sehingga masyarakat kecil ini dimungkinkan dapat kehilangan B1-nya. Selanjutnya adalah permasalahan kedwibahasaan dalam pembelajaran bahasa. Dalam permasalahan kedwibahasaan seringkali muncul karena pengaruh adanya bahasa daerah. Beberapa permasalahan yang kami simpulkan dari membaca beberapa jurnal yaitu: yang pertama, kegiatan berbahasa di kalangan siswa. Penggunaan bahasa ibu khususnya bahasa daerah sangat kuat. Kedua, pengetahuan kosakata bahasa Indonesia siswa masih terbatas. Yang ketiga, siswa sudah terbiasa menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa daerah secara campur sehingga mereka sulit membedakan mana bahasa daerah dan bahasa Indonesia. Yang keempat adalah siswa merasa bukan suatu kesalahan ketika menggunakan bahasa daerah dan bahasa Indonesia secara campur, meskipun baik dalam situasi formal, non-formal, ataupun dalam tatanan lisan tulis. Yang terakhir adalah siswa masih kesulitan menemukan kata yang pas dalam bahasa Indonesia yang maknanya sepadan dengan bahasa daerah. Mengukur kedwibahasaan dari berbagai aspek. Menurut Mechke mengemukakan pengukuran kedwibahasaan dapat dilakukan melalui beberapa aspek. Yang pertama, tingkat kedwibahasaan. Tingkat kedwibahasaan adalah dengan mana seseorang mampu menjadi seorang dwibahasawan atau sejauh mana seseorang mampu mengetahui bahasa yang dipakainya. Kemampuan berbahasa seseorang akan nampak dari 4 keterampilan berbahasa, yaitu menyimak, membaca, berbicara, dan menulis. Jika diambil kesimpulan, masalah tingkat ini adalah masalah yang berkaitan dengan pemahaman dan pengetahuan seseorang terhadap bahasa yang dipakainya. Kedua, fungsi kedwibahasaan. Fungsi kedwibahasaan adalah pengertian untuk apa seorang menggunakan bahasa dan apa peranan bahasa dalam kehidupan pelakunya. Hal ini berkaitan dengan kapan seorang yang bilingual menggunakan kedua bahasanya secara bergantian. Masalah fungsi ini menyangkut masalah pokok sosiolinguistik, yaitu siapa berbicara, dengan bahasa apa, kepada siapa, kapan, dan dengan tujuan apa. Yang ketiga, pergantian. Pergantian adalah pengukuran terhadap seberapa jauh pemakai bahasa mampu berganti dari bahasa satu ke bahasa yang lain. Kemampuan berganti atau berpindah dari bahasa satu ke bahasa lain ini bergantung pada tingkat kelancaran pemakaian masing-masing bahasa. Terjadinya pergantian bahasa ini dapat dilihat antara lain pergantian dari satu bahasa di suatu tempat ke bahasa lain di tempat yang lain. Yang keempat, interferensi. Interferensi adalah bagaimana seseorang yang menganut bilingualisme menjaga bahasa-bahasa itu sehingga terpisah dan seberapa jauh seorang itu mampu mencampur adukan serta bagaimana pengaruh bahasa yang satu dalam penggunaan bahasa yang lain. Interferensi berarti adanya saling mempengaruhi antar bahasa. Interferensi bisa terjadi pada pengucapan, tata bahasa, kosakata, dan makna bahkan budaya baik dalam ucapan maupun tulisan, terutama kalau seorang sedang mempelajari bahasa kedua. Berikut ini adalah beberapa contoh dari penerapan konsep kedwibahasaan dari bahasa Sunda dan bahasa Jawa. Aku heula, aku udah ngantri dari tadi, adik kamu.
Jangan marah atuh, ya. Aku wis rak sariawan selama beberapa minggu. Ayo joinan tuku buku. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.